Inti dari paragraf ini kesimpulannya sebenarnya hanya begini, Pak. Mengapa harus ada Rasul? Mengapa harus ada Nabi atau Rasul? Ya karena manusia membutuhkan contoh, ya untuk aktivitas kehidupannya. Ya, nah dua hal di sini yang paling penting yang dibutuhkan oleh manusia terhadap diri seorang Rasul adalah yang pertama adalah dalam tata cara ibadah, yang kedua adalah dalam hal bagaimana manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmaninya dan kebutuhan-kebutuhan naluriahnya. Sebenarnya intinya itu dari paragraf ini. Ya, jadi saya ulangi, kenapa dibutuhkan seorang rasul? Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus adanya para nabi dan rasul? Karena manusia membutuhkan contoh, ya, bagaimana tata cara ibadah dan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmaninya dan kebutuhan-kebutuhan naluriahnya. Ya, sebenarnya intinya itu dari paragraf yang barusan dibaca tadi. Jadi penjelasannya begini. Tadi kita sudah sampaikan bahwa dalam diri setiap manusia itu ada naluri untuk beragama atau naluri untuk bertuhan. Nah, dengan adanya naluri ini itu ada kecenderungan bahwa setiap manusia itu akan menjalankan aktivitas yang merupakan perwujudan dari hubungan dia dengan penciptanya. Inilah yang kita sebut dengan ibadah, kan? Ya, jadi ibadah itu kan merupakan tali penghubung, ya, antara manusia dengan penciptanya. Nah, ini tata cara ibadah ini nggak boleh datang dari manusia, nggak boleh dikreasikan oleh manusia, ya, harus datang dari Zat yang menciptakan manusia. Makanya dalam Quran itu ada perintah sholat, ada perintah puasa, ada perintah haji, ada perintah zakat. Ini adalah dalam bahasa kita ya ritual-ritual ibadah atau tata cara ibadah yang harus dilakukan oleh manusia untuk mewujudkan hubungannya dengan penciptanya. Nah, kehadiran seorang rasul itu dibutuhkan dalam rangka memberikan contoh tata caranya. Ya, makanya kalau kita lihat di dalam Quran itu kan sifatnya perintah, ya, umum, perintah sholat, aqimus shalah wa atuz zakah, ya, kemudian perintah puasa, kutiba alaikumusiyam, ya, kemudian perintah haji dan seterusnya. Tapi kemudian dalam hal teknisnya, hal-hal yang lebih detailnya itu ada dalam sunnah, ada dalam hadis-hadis, ya, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi tata cara ibadah itu harus datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bukan dari nabi, itu dari Allah, ya. Wa ma yantiqu anil hawa. Jadi apapun yang disampaikan oleh nabi itu tidak berasal dari hawa nafsu. Ya, in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang disampaikan oleh nabi itu kecuali adalah wahyu, ya, wahyu-wahyu yang diwahyukan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi apapun yang dilakukan oleh Nabi itu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu sebabnya Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita atau Islam ini adalah satu-satunya agama yang tata cara ibadahnya itu memiliki kesamaan bagi seluruh pemeluknya di seluruh dunia. Ya. Orang Amerika, orang Afrika, orang Eropa, orang Asia, kalau sholat ya begitu, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, ya, ada standarnya, semuanya sama. Ya, puasa juga begitu, seluruh dunia kaum muslimin kalau puasa ya mulai dari
terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Tidak ada perbedaan. Ya, termasuk juga dalam hal aturan-aturan berzakat, ya, dan sebagainya. Nah, ini yang seharusnya membuat manusia itu berpikir. Karena tidak ada agama yang seperti ini. Saya pernah ceritakan bahwa ada seorang teman saya yang tinggal di Bali, ya, kemudian dia ada perjalanan tugas ke India. Ternyata orang-orang yang seagama dengan dia, yang ada di India, itu ritual-ritual ibadahnya sangat berbeda gitu dengan yang dia lakukan dan dengan yang dilakukan oleh para pemeluk agama itu di Indonesia. Dia tidak tahu ini kok ritualnya kok begini gitu ya. Jadi sama sekali tidak ada, artinya tidak sama gitu dengan apa yang dilakukan oleh pemeluk agama itu yang ada di Indonesia. Demikian juga dengan agama-agama yang lain. Ya. Bahkan ada agama yang di mana satu jamaah di satu tempat ibadah tertentu itu tidak boleh dia masuk ke tempat ibadah yang lain padahal dia seagama, tidak bisa. Ya, karena tata caranya berbeda, kemudian alirannya berbeda. Nah, kalau kita kan enggak. Meskipun terdiri dari berbagai organisasi, terdiri dari berbagai mazhab, ya, terdiri dari berbagai pemahaman tentang perbedaan fikih dan sebagainya. Tapi kalau kita masuk ke masjid manapun di seluruh dunia, kita muslim ya kita sholat dimanapun bisa. Ya, dengan tata cara ibadah yang sama. Jadi hanya Islam satu-satunya agama yang mempunyai uswatun hasanah gitu ya, suri tauladan di dalam seluruh aspek kehidupan dan salah satunya adalah dalam tata cara beribadah. Karena manusia membutuhkan itu. Membutuhkan pemenuhan atas kebutuhan beragamanya atau kebutuhan bertuhannya itu dalam bentuk ritual ibadah. Ya, kalau tidak dibimbing oleh aturan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam tata cara ibadah ini, maka manusia akan berkreasi sendiri yang aneh-aneh gitu ya. Makanya kita lihat ada yang bikin sesajen misalnya di pesisir pantai setiap musim tertentu. Ada yang menanam kepala kerbau misalnya, ya, itu kan ritual, itu ritual-ritual ibadah yang tidak dibimbing oleh tata cara yang dicontohkan gitu oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW yang datangnya tidak dari Sang Maha Pencipta. Ya, jadi dalam tata cara ibadah memang kita tidak boleh kreatif, ya, tidak boleh melakukan inovasi gitu ya, tapi harus melihat dan mencontoh apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itulah sebab ya di mana Allah Subhanahu wa taala salah satu sebab mengapa harus mengutus seorang rasul ya karena memang manusia membutuhkan contoh ya di dalam tata cara beribadah. Ya, dan tata cara beribadah itu tidak boleh datang dari manusia. Ya, tidak boleh datang dari pihak manusia, harus datang dari Al-Khaliq, harus datang dari yang Maha menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, ya, poin pertama. Kenapa dibutuhkan seorang rasul? Karena manusia membutuhkan contoh tata cara ibadah. Kemudian yang kedua, sebab lain mengapa harus ada seorang rasul? Dalam kaitannya dengan tadi bahwa manusia itu punya kebutuhan pokok ya, kebutuhan-kebutuhan jasmani yang harus dipenuhi dan juga adanya kebutuhan-kebutuhan naluriah yang harus dipenuhi ya. Harus ada aturannya. Ya, kalau nggak ada aturannya maka nggak ada bedanya dengan binatang karena naluri untuk mendapatkan kasih sayang ya, naluri untuk mendapatkan atau naluri membela diri, naluri untuk mendapatkan penghargaan, kebutuhan-kebutuhan jasmani tadi, ya, pangan lah khususnya, itu juga dimiliki oleh binatang. Ya, nah untuk membedakan manusia dengan makhluk yang lain, atau untuk menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia, manusia adalah makhluk yang sempurna, maka ada aturan-aturannya, ya. Ada aturan-aturan yang mengatur agar manusia itu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya tadi dengan jalan-jalan yang mulia, dengan jalan yang halal, gitu ya. Maka aturan-aturan ini pun juga harus datang dari
zat yang menciptakan manusia. Tidak boleh manusia bikin aturan sendiri untuk menentukan mana yang halal, mana yang haram, itu tidak boleh. Ya, maka di dalam Quran ada mana makanan yang halal, mana makanan yang haram, gitu kan? Ya, hurimat alaikumul maita waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagi kamu untuk makan bangkai, darah ataupun daging babi misalnya. Ya, Allah jelaskan zat-zat makanan yang halal dan mana yang haram. Atau Allah juga menjelaskan bagaimana untuk cara mencari nafkah yang halal, misalnya. Ya, ahalallahu bai' wa harrama riba, misalnya. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ini kan bagian dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya, agar manusia itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya itu dengan jalan-jalan yang halal. Ya, dengan jalan-jalan yang mulia sesuai dengan statusnya sebagai fi ahsani taqwim, sebagai makhluk yang paling sempurna. Ya. Kemudian demikian juga dengan bagaimana manusia harus memenuhi tuntutan naluriahnya. Ya. Allah jelaskan mana atau wanita-wanita mana yang boleh dinikahi dan wanita-wanita mana yang haram untuk dinikahi. Ya, ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Ya, kalau binatang kan nggak melihat itu, ya, nggak melihat mana yang halal, mana yang haram, ya, dalam hal memenuhi kebutuhan naluriah untuk mendapatkan kasih sayang dari pasangan, ya. Itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan ghorizatun nau. Ya, maka Islam mengatur itu semua. Ya, bagaimana memenuhi kebutuhan naluriah dalam hal mendapatkan keturunan, misalnya. Bagaimana manusia harus menjalankan cara-cara yang benar di dalam mendapatkan gharizatul baqa tadi. Gharizatul baqa itu untuk mendapatkan penghargaan, ya, dari orang lain atau pembelaan diri. Maka dalam Islam itu tidak dilarang, Pak, kita untuk kaya misalnya, untuk menjadi orang yang mempunyai jabatan tinggi, ya, dan seterusnya, ya. Itu tidak ada larangan, tetapi yang penting tadi bahwa jalan untuk mendapatkan itu semua harus jalan yang halal, ya. Kemudian ketika sudah didapatkan juga harus dibelanjakan di jalan-jalan yang halal. Ya, ini yang nah ini semua ini kan membutuhkan contoh. Ya, ini semua membutuhkan contoh dari seorang figur yang bisa menunjukkan mana yang halal dan mana yang haram. Ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmaninya tadi dan dalam rangka memenuhi kebutuhan naluriahnya tadi. Ya, nah contoh itu, ya, diberikan oleh para rasul. Ya, terutama bagi kita adalah diberikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi inilah yang beberapa kali juga saya sampaikan bahwa hanya Islam, sekali lagi, yang mempunyai seorang figur yang menjadi standar kebenaran dalam seluruh aspek kehidupan. Yang ucapannya, perilakunya, kemudian izin-izin yang diberikannya kepada para sahabat, itu menjadi sumber hukum, menjadi standar kebenaran. Ya. Bapak perhatikan tidak ada agama selain Islam yang memiliki figur yang seperti ini, gitu. Makanya mereka berbeda-beda. Ya, tata cara ibadahnya berbeda-beda, kemudian mereka juga tidak mengenal mana yang halal, mana yang haram, itu tidak ada kan dalam agama lain, itu kan. Ya, maka disinilah Allah perintahkan kepada manusia untuk menggunakan akalnya untuk berpikir, ya. Meskipun kemudian Allah katakan la ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Karena sungguh telah jelas, ya, mana yang lurus dan mana yang sesat. Ya, jadi ini adalah bagian dari proses berpikir kita tentang bagaimana kita sebagai makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan hadirnya seorang rasul. Ya, yang pertama adalah dalam rangka untuk memberikan contoh dalam tata cara ibadah. Ya. Dan tata cara ibadah ini datangnya harus dari
yang maha menciptakan manusia, ya, yang menciptakan manusia yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian prakteknya, teknisnya itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, manusia juga membutuhkan contoh dalam aspek-aspek selain ibadah, ya, dalam hubungan-hubungan muamalah, ya. Kemudian juga terutama yang ditegaskan di dalam bacaan yang sudah kita selesaikan tadi di paragraf ini, yaitu bagaimana manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmaninya. Ini butuh bimbingan, ya, butuh pengarahan dari Zat yang Maha menciptakan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Mana jalan yang halal, mana jalan yang haram. Ya, kemudian juga bagaimana manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhan naluriahnya tadi. Ya, agar manusia berbeda, ya, agar manusia itu memang benar-benar dia menjadi manusia, makhluk yang paling mulia, makhluk yang sempurna, yang berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Ya, maka ada aturan yang menunjukkan, ya, atau ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jalan yang halal, ini jalan yang haram. Ya, manusia diberi pilihan untuk itu. Maka ketika manusia salah memilih, ya, kemudian mereka justru mengambil jalan yang haram, ya, ini ada sanksinya, ada hukumannya, ya. Ada dosa, ya, ada pahala, ada dosa, kan gitu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang bab proses keimanan terhadap Rasul. Ya, saya kira cukup jelas.